Roger. Suruh coba core-nya ya buat Ace. Memang respect buat core ini Ace-nya sih. Ace-nya sama Ruby Didi mungkin yang perlu ditakuti udah, dari Cloud dong. BG. Cloud lah. Iya, Cloud. Atau adu assassin. Assassin-nya Lancelot. Lancelot tuh. Siapa lagi assassin yang bagus kan? Lancelot. Hanzo. Astaga. Ya. Cloud sih kayaknya menurut aku. Cloud ya. Ya Cloud karena Cloudnya bagus. Bagus juga buat Ace. Kemarin kan destruktif juga tadi. Waktu menang di game pertama. Belerik lagi. Oke, balik lagi. Kurang satu mage. Support ya. Halo. Bloodfin. Ya. Satu support. Parsnya Parsnya buat komboin kah? Atau Atau- Kagura? atau Fit Kagura. fail. Kagura bagus. Gebers gak sih? Eudora. 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 Ada Cloud, dia lagi muter-muter di stun aja. Fail juga bagus sih. Cloud udah ngeliat Ya, Belerik, fail juga bagus. udah keringat dingin sebenarnya si Cloudnya liat Belerik. Wih, jam sih. Eudora. 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 Bener Stun kan? di tempat, Kalau nggak di ban pasti ada chance diambil. itu udah combo itu. Eudora, Kayaknya emang Belerik, Belerik, Sylvana. Iya, Tapi tapi ya ya ada Digi, Digi ya, Digi. di sana ada Digi sih. Ini berarti PR-nya Albert buat nangkep Diginya Nah dulu. ini tinggal Digi, Atau gimana sama cara Selena. mereka ngejinakin Diginya nanti. Lapu-lapunya yang ke arah belakang harusnya. Masuk ke tengah ya. Yes. Eudora nih kayak hero yang udah pasti ngelock dan juga Betul. cooldownnya nggak terlalu lama. Betul. Kalau fail emang fail enak sih buat si ininya AOE-nya ya. Tapi Apalagi team fight dikomboin sama teman-teman ya. Tapi fail aktif di level 4. yes, Betul. benar. Di early- Ya, di early tuh dia nggak ada stun sama sekali. Level 1-2-nya tuh Level 1-2 Eudora. iya bisa timfan sama Selena lagi. Selena juga Tapi- 1-2 udah bisa. Tapi nggak Wow. terlalu. Balmond. Wih, Balmond sudah Lama nggak kelihatan. Lama nggak Lama. kelihatan ini. Ada yang Muncul bilang lagi. Balmond gak diapa-apain kok, ada yang pick ya, akhirnya keluar sekarang. Balmond ya. Balmond oke. Oke, tapi ingat Cycle teman-teman, walaupun walaupun RRQ ngepicknya suka aneh-aneh, Tapi ada ternyata Belerik, ada Eudora, ada hero-hero aneh lainnya. Tapi Yay. ingat RRQ bukan seperti kita. Mereka adalah alien-alien yang sudah berpengalaman, sudah siap. sudah siap. Mana? RRQ Oshi melawan BG atau Burmese Gold Welcome to Mobile dengan Legends. Psycho dan juga Finn yang akan bersama Yes. bersihkan minion di arah tengah. Ini mirip-mirip seperti rotasi pada umumnya. Iya. Dan Balmondnya bakal motong ya. Oke, cukup menarik. Ini mungkin rotasinya akan ke atas. Walaupun kuis kita mungkin. Cukup berani tuh Balmondnya di lane-nya R7. Iya. Oh, mau ngambil blue buff-nya dulu. Purple. Masih ada, ya, purple buff. Masih ada retri juga ditahan. Di Towndernya udah diambil kah? Yes. Ya sementara kayak di purple buff-nya lagi coba untuk dibersihin sama Burmese Gold-nya dan yes diambil diambil oleh sama Ace. Ace. Purple Dan buff-nya. ya ini bakal membuat kayak pergerakan dari Arkeosi bakal sedikit terlambat untuk di menit 1-3. Oke, Ace dengan 2 purple buff yang sudah diamankan oleh dia. Ini Cloud udah bener-bener enak banget. Apalagi kita tahu powernya dari Cloud ketika DHS sudah jadi. Dan yang dia lakukan adalah farming. Sedangkan dari Link tanpa dia blue buff akan semakin berat juga dari penggunaan energinya. Walaupun sudah diubah, di buff di patch yang terbaru, tapi tetap aja nggak adanya buff akan susah. Iya. Siapa yang dapat R7 nih? tarik ulur ya. Dia ada pasif sih R7. Iya, di Iya. Nyimpen dulu. ya. Player Sama kita ya. player side yang benar-benar jago ya. Yes. Udah tahu dia gimana caranya untuk kontrol lane-nya. Tapi mungkin akan diamanin untuk buff-nya dari seorang Ace. Ya Ace-nya bebas banget nih farming terus nih. Iya, makanya. It's Wih, skin Link yang baru ya, baru ngeh aku. Yoi. Gila, keren juga. Dan R7-nya langsung melangkah ke arah D kali ini yang mau memotong adanya minion dan karena ada Ace kali. Jadi R1 tidak terlalu komit ya. Jadi Masih ada dunk sih itu. Uh-huh. Masih ada ulti dan itu kalau Albertnya ada biru mungkin dia bisa lompat ke atas Fitch Poise dan dapetin point kill ke arah Balmond. Tapi kayaknya bener-bener ini temponya masih sama-sama saling membaca ya Betul. dari kedua tim. Om Wawa gimana? Early game ini?
Early gamenya menurutku kalau adanya Biggie juga ya di Burmisko, ada juga Selina, mereka harus bisa menguasai di early gamenya. Tadi kita lihat pressure-nya sudah datang dari BG di mana mereka coba untuk nge-ganking ke arah R7, tapi ternyata R7 juga bisa jaga jarak, dia masih bisa mainin, jadi dia masih bisa bertahan juga. Dan pola serangan yang dibuat atau lagi dibuild oleh Burmisko adalah lebih terfokus untuk naik ke bagian atas. Tapi kali ini sudah agak sedikit beda sih. Kali ini dia sudah mulai juga mendekati ke Cloud-nya. Cloud-nya bakal dijaga habis-habisan sekarang Ace-nya yang tadinya udah dapetin purple buff. Dan bebas banget buat seorang Ace untuk bisa melakukan farming dengan sangat terbuka sekali. Aduh. Oh, setuju tapi sekali. kena Abyssal Arrow itu dari seorang Kita. Oh, dibuka ternyata dan bahkan ultimate-nya langsung dikomit berduaan saja. Maybe tidak adanya flicker, tidak adanya ultimasi level 3 ternyata di timnya. Dan langsung mengambil saja R7. Masih ada combo dengan flickernya, masih bisa kabur. nice Dangnya benar-benar on point banget di timing yang sangat pas. Tapi B-nya masih cabut dia. Masih ada flicker dari Sorandi, masih bisa untuk menghindar serangan Link-nya. Belum berasa, belum bisa langsung melakukan begitu saja. Masih ada duet dari Psycho-nya, masih menunggu arah belakang, masih ada trap dari Selena-nya, masih bisa survive, masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya dari Burmeskol sudah menguasai dari Turtle Pit ya. Iya, dan untungnya untuk dari laning di area atas masih bisa dijaga juga oleh tim RQLC meskipun harus kehilangan ulti ya. Barusan dan totalnya juga akan diamankan oleh tim dari Burmeskol. Oke, bener-bener ini rotasinya pas banget dari atas dan bahkan flicker, tapi sayangnya dia dari begitu saja dan dianya yang harus ditumbangkan. Oh my god, Kid, the Wonder Kid, bener-bener fast hand banget ketika dia terkena stun dan menghindari ultimate dari Eudoranya seorang Calvin si pencuri Lord. Yes, dan bahkan ada Unstoppable Force juga dari seorang Ruby ya. Dengan kita lihat ini langsung membersihkan landingnya dengan cukup cepat di area atasnya dengan Blazing Duet. Ya. Dan gak akan terlalu agresif sebenarnya dari tim RQLC. Mereka udah mulai mencoba disetir sama teman-teman dari Burmeskol, tapi bisa ditarik ulur. Psycho pun juga tidak akan memaksakan setelah terkena Abyssal Arrow 2 kali Finn juga. Sengaja dikenain. Sengaja mulai di pin dari gerakan dari seorang Finn-nya. Coba untuk menarik Selena-nya dengan secara batu play-nya terkesan. Ada sampai juga knock up dan langsung diamankan oleh Albert-nya. Semua pedangnya diambil. Sudah mendapatkan item juga yang cukup berbeda kali ini R7. Iya. Memakai Heptasis terlebih dahulu ya. instead of bikin bloodlust atau bikin sayap. Bisa jarak lane-nya. Dia dengan kamu terkena satu orang tapi ada ultimate dari tingginya ada R7 yang belum mengeluarkan ulti baru keluarkan itu saja. Belum ada stun. Tapi dia hit ya. Enggak ada flicker dan harus diamankan begitu saja oleh Psycho-nya. Di kill secure. Dia mau kemana? Masih ada flicker dalam 4 detik tapi ternyata tidak. Damage-nya terlalu besar dari R7. Langsung diamankan 2 hero dari tim Burmeskol. Yes, 2 untuk 1 kali ini. Ditukarkan dengan Finn saja di area mid dan bahkan dari area tim mereka coba untuk mendapatin lagi kah, tapi ternyata ada ejector dari seorang Psycho. Ternyata minionnya habis si Momochan. Iya. Tapi mereka udah dapetin 1 turret di area bawah terlebih dahulu. So it's fine. Satu mission terbuka dan yang kehilangannya juga Psycho-nya untuk bukan dari Albert. Dengan emblem tank ternyata yang dipilih oleh Psycho-nya, tidak memakai emblem support untuk talent yang ketiganya untuk cooldown dari flicker atau mungkin dari ultinya. Biar lebih tebal lagi mungkin ini strategi dari RRQ. Iya, dan Lemon pun kali ini bakal coba untuk menahan lane di area atas udah bertukar ya dengan seorang R7. Dari Burmeskol ada yang kedua. Total. Yes, Golden masih tidak berbeda jauh dari Psycho juga. Masukkah? Masih ada ultimate dari Maybe datang. sih Lemon sebenarnya. juga datang. Retribution-nya bagus banget Albert. Dan bakal ada complete-nya. Maybe-nya masih bisa survive. Kitnya juga belum ada big points-nya. Maybe one more hit didapatkan begitu saja. Dan bahkan kita lihat sini dari Iya, dia dan melawan Seven-nya. R7-nya belum maju. Ada Albert juga tidak memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 orang ditukarkan dengan 3 orang dari RRQ. Ini masih cukup worth it harusnya karena RRQ dapetin 1 Lord-nya tadi. Retribution dari Albert. Ada turtle ya yang bisa di-secure juga. So ya, kembali dari Burmeskol, mereka tadi sempat agak sedikit kelimpungan tapi akhirnya mereka harus bisa tarik nafas juga. Ace masih bisa mendapatkan space yang dibutuhkan juga. Secara level kali ini masih unggul jauh, masih 1 level di atas dari seorang Albert. Iya, debate lagi gitu sama si Finn. Dia sengaja makan biar Albertnya bisa follow up kalau misalnya memang Selinanya
dari kitnya masuk gitu ya. Dan bener-bener langsung di stun gitu kan. Yes. Kayak sengaja karena arrow langsung di stun sama Eudoranya, ada Temple Strike juga kombonya. Plus ada mobilitas yang cukup cepat juga dari Albertnya. Yes, endless battle dari kantongin sama seorang Albert juga. Oke. Dia balik ke area atas. Lemonnya sendirian di bottom lane, melakukan Temple Strike dikeluarkan oleh Navy-nya juga sekarang. Tapi masih ada Psycho-nya, belum dikeluarkan ultimate dikeluarkan, tapi tampaknya masih ada time journey selalu. Always seperti itu, Psycho-nya masih hidup, masih bertahan. Dan bahkan Albert ya, satu pedang lagi, one for it, fifth point. Oh my god, ternyata masih bisa untuk bertahan justru. Malah dari Ruby Didi-nya tadi gagal Albertnya karena ada ejector. Iya, itu kalau nggak ada ejector masih bisa di pick up sama seorang Albert ya. Tapi it's okay, Lemon juga udah ngedapetin satu kit ini. Dan tipis banget sebenarnya dari maybe-nya masih bisa balik ya tadi. Oh. Dan tadi enak banget sih sebenarnya buat Arkehosi adalah mereka punya sisi yang cukup luas ya. Dari Lemon dengan adanya Run of Giant-nya itu bisa mengunci karena nggak ada beautify sama sekali. Tapi RC sudah masuk dari Brevatornya tidak mengenai ke arah seorang D. Dan Ace-nya berhasil mendapatkan turret di area atas. Hit. Wow, ini bakal agak sedikit berat sepertinya buat Arkehosi di pertama. Iya, karena Burgess Gold tadi sempat tertinggal 1000 gold, sekarang sudah mulai berhasil untuk menyusul dan lagi. Turtle-nya masih disenggol oleh BG dan mereka dapetin. Dua turtle. Oke, 2 turtle. Yes, benar banget. 2 banding 1 ya? 2 banding 1. Ini udah ada bracelet juga untuk defense-nya. Ini dari maybe-nya sih benar-benar kayak nahan buat Cloud-nya aman sih. Time journey-nya tuh selalu kayak ditempel buat si Cloud-nya biar dapetin purify gratis juga. Dan bisa untuk blazing duet dengan tenang. Dan selalu Psycho-nya yang bakal menjadi nge-trigger ya. Selalu nge-trigger ultimate-nya. Dia pancing sih, tapi kali ini Psycho-nya diculik. Begitu saja Lemon bakal coba mundur terlebih dahulu. Kali ini bakal coba untuk clear minions secepat mungkin dengan Nicholas Sweep. Dan Albert bakal coba tarik ulur. Kayaknya ini Albert coba split push deh di area atas ya. Tapi nunggu yang lainnya jadi juga. Oke. Strategi yang mirip sama hari kemarin, bedanya hanya ada satu split pusher saja dari Albertnya yang akan ditemani oleh Eudora juga. Dapetin satu turret dan mungkin akan langsung balik ejector Unstable Force ke arah seorang Eudoranya. Kameranya tidak ke arah mid, tapi di sini Ruby Didi-nya nggak bisa bertahan dan langsung di shut down, di knock up dengan Tempest of Blade dari seorang Albert. Tapi sudah di zoning untuk blue buff-nya, ada retribution kah? Tidak ada retribution sayangnya, dan bahkan ultimate-nya The Wrath of Giant-nya dari seorang Lemon sudah digunakan. Belum ada time journey dari Maybe-nya, masih ditahan blue buff-nya. Sekarang gantian zoning down dari seorang D-nya, dan bahkan Psycho-nya mundur ke arah belakang, blazing duet, dan langsung diambil blue buff-nya. Wah gila, Ace-nya sih mekaniknya sih luar biasa loh. Dia cicil ke depan terus langsung balik lagi. Iya, dia pede banget karena di belakangnya ada Digi yang selalu ngekor. Iya. Digi yang sudah bersiap-siap dengan time journey-nya yang nggak dipencet sama sekali ya. Iya, maybe kali ini one hit. Nggak ada Digi. Tapi blue buff-nya belum berani untuk di-invade oleh teman-teman Arkehosi. Lebih memilih untuk mengikhlaskan 2 menit yang sekarang dari blue buff mereka yang diambil sama Maybe-nya. Dan ini bukan Maybe, dari Ace-nya. Ace-nya sudah 15 loh. Ini benar-benar kayak well farm banget. Albertnya tertinggal sampai 2 level. Dan bahkan belum ter-shutdown sama sekali dari seorang Cloud-nya. Licin banget, dan bahkan ketika dia bisa unggul level seperti dia masih tetap well farm. Yang dimana unggul levelnya ini didapatkan dari mendapatkan 2 kali purple buff ya. Punyanya si Albert tadi di menit-menit awal dan dilanjutkan setelah masuk ke area dari mid game-nya sekarang. Wah. Jadi mereka harus dari Arkehosi, mereka harus bisa men-shutdown terlebih dahulu. Kaya banget Ace-nya. Si Digi dulu yang paling penting. Iya. Diginya bisa ke shutdown, itu momen untuk bisa membuka fight. Ace-nya 9.000 loh. Obatnya dari 6.000-an. Gagal terculik tadi dari seorang Sylvana-nya, dari seorang Teguhnya. Flicker plus Imperial Justice, tapi tidak berhasil muncul menjadi turun jauh yang Lemonnya masih cukup tebal. Masih belum membuka Wrath of Giant-nya, masih ditahan begitu saja. Blue buff-nya sudah mulai muncul. Albert yang sudah ada retribution kali ini mencoba untuk mengganggu Lemon yang menjadi lini paling depan. Ada retribution, diamankan begitu saja. Sudah ada blue buff. Tapi lihat di arah bottom lane-nya, digangguin sama jauh head-nya. Ini benar-benar mulai di distraction begitu saja. Arkehosi. Benar-benar nih teman-teman dari BG masih rapi banget. Benar-benar kayak kondisinya RRQ mulai tertekan. Apalagi Ace-nya udah sakit banget. Dan dia Lord di atas menit 12. Tapi benar-benar cepat banget. Gila. Gila. Wow. Cepet banget.
Dan bahkan dari Arkehosi mereka nggak bisa maju. Ada alam bom yang ditaruh di mana-mana juga, jadi agak sedikit berat. Itu kenapa ya? Aegisnya ada tanda Silang terus stopnya. dari tadi. Iya, dari tadi aku lihat itu. Kenapa ya? Di band kah spellnya? Gak mungkin sih. Masa sih? Kenapa tuh? Enggak. Enggak lah, paling visual paling. Iya Visual mungkin aja ya? visual. Bisa aja ya. Iya, visual. Tuh lihat lagi diinvasi lagi sekarang jungle-nya diinvasi, orange buff-nya lagi diamankan Gak apa-apa. Ini sama Burmis. Arkeosi mereka udah terbiasa. Oh, gila mereka sih. memburu. Gila mereka cepet banget loh. Maybe-nya selalu nempel masalahnya. Tanda kena dan bahkan ada satu orang maybe-nya Aegis digunakan, tidak ada ultimate digunakan karena tidak ada yang perlu di cover oleh DG-nya. Baik sekali sulit tadi oleh seorang Psycho-nya. Dan bahkan Lord-nya di arah atas juga masih berjalan dengan entengnya. 20 detik lagi untuk maybe kembali hidup dan masih punya time journey. Dan kita lihat gimana caranya tim Arkehosi counter menekan Lemonnya belum mengeluarkan ultimate-nya karena masih cooldown dan mungkin akan diambil untuk blue buff, tapi Lordnya dibiarkan di arah atas sendirian. Lebih mengamankan blue buff terlebih dahulu. Albert baru sekarang dan Lemon bersama Psycho damage-nya. Oh lumayan sakit, ada R7 juga stunnya ke arah yang salah kali ini, tapi Flickernya mencoba untuk mengajar balik lagi. Mana ini link yang dibutuhkan? Mana Fish Poise yang belum ada dan baru masuk di sana. Ada Blade double kill, looking for triple kill kah? Apakah bisa mengamankan di sana? Tidak mau untuk memaksakan sesuatu yang dipaksakan. Fish Poise ke arah belakang. Iya, tadi flickernya dan injektornya miss ya. Ke arah serang Albert juga. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ketika Lemon tumbang, R7 tumbang, Finnya tumbang, Albertnya juga sebenarnya agak sedikit free sih. Tapi ace-nya yang penting berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Betul, karena celahnya pecah. Kalau kita lihat nih replaynya, Lemonnya pertama kali tumbang, terus udah gitu R7-nya juga disusul Blazing Duet, terus ditahan ternyata sama seorang Albert yang Tadi kenapa dia nggak langsung maju aja ya R7-nya? Kayak pas dia ulti, dan dia flicker. Kenapa nggak dia hit ultinya langsung ke DG-nya? Padahal udah pasti mati juga. ini ngincar Enggak, yang lain. kalian enggak? Aku cuma ngelihat Lemon tumbang, memang si R7-nya di belakang. Yang di depan itu sama si Finn ya? Jadi dia pergerakannya cabut ke belakang, tapi ternyata nggak bisa survive. Tapi dia kalau maju ke depan bisa dapat si DG-nya sebenarnya. Oh, diusir Psycho-nya. Mau diperangin lagi kali di sini. Retribution-nya. First time nyari saja. Psycho-nya Langsung mundur sih. mengamankan dari seorang Albert-nya. Dan Psycho-nya bisa Sakit bertahan. banget. Jacker-nya karena langsung ya. Langsung sidang begitu saja. Oh my god, Wah, dua di-defense. orang menuju ke arah 3. R7-nya juga hilang. Kitnya sekarang Albert yang memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Tapi Blade seorang Kit, tapi masih bisa untuk balik ke belakang. Lemonnya melawan seorang Ruby Didi, tapi lihat tuh D-nya base-nya. dari Balmonnya dan bahkan dari Ace-nya. Satu gerobak saja yang dibutuhkan oleh Burmis Gold. Dan ini dia game pertama Burmis Gold Myanmar. Tidak mengejutkan karena mereka selalu bisa ini ya, sebagai kuda hitam mereka bisa menumbangkan tim-tim kelas atas juga. Dan balik lagi, Ace adalah salah satu pemain yang harus bisa diwaspadai karena dari tadi kita melihat dia sangat well fought dengan cloud-nya, sangat sulit untuk bisa ditangkap. Belum lagi dengan adanya combo bersama dengan Digi, yang kalau menurutku di sini Digi juga bisa menjadi faktor pertimbangan mungkin untuk Arkehosi di game-game berikutnya, apakah bakal dibuat